memperbaiki diri, terus menggenapkan sesuatu yang belum genap, kurang yang sudah berlebihan, dan kemudian membangun jaringan semakin hari semakin luas, semakin baik, manfaat dan maslahat. Jadi saya merasa sebagai kader Muhammadiyah ketika masih tukang menyampaikan surat di IMM dengan jalan kaki, tengah malam gelap-gelap itu, sampai sekarang biasa saja. Tidak ada sesuatu yang kemudian membuat Muhammadiyah itu pada satu sisi tenggelam, atau pada sisi lain kemudian mengikuti arus yang tidak jelas kemana arahnya. Ini penting karena saya sering mendengarkan dari keluhan orang-orang yang sarjana ya, walaupun itu di desa lah, di Gunung Kidul. Ada seorang sarjana dari ilmu studi fisika kalau tidak salah, ya pokoknya orang-orang sains eksak. Dia mengatakan kok sepertinya cara berpikir orang kita ini mengalami kemunduran luar biasa. Kemudian dia cerita tentang sarjana yang dengan gelar yang amat banyak gitu. Terus dia cerita tentang dialognya. Masa sarjana dengan kepangkatan yang tinggi, dengan pengalaman yang hebat dan sebagainya, ketika dialog tentang suatu, ya politik tidak saya sebut ya. Tapi dia nggak paham. Dia kaget karena apa? Karena dia sudah sarjana sekian puluh tahun yang lalu, tapi kok kemudian ketika menghadapi situasi seperti ini, sarjana yang diajak dialog yang punya peran yang cukup penting, itu tidak mengerti respon terhadap persoalan kebangsaan. Jadi ini hanyalah reportase yang saya dengar dan saya tidak cukup kekuatan moral untuk memberi nilai, tapi itu keluhan yang saya kira penting untuk kita dengar. Kita jangan senang dipuji karena pujian kadang-kadang menenggelamkan kita dalam ketidakwaspadaan. Tapi apa yang dikatakan banyak di medsos yang juga saya dengar dari teman-teman di luar Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah itu insya Allah kalau bahasa Al-Qur'annya bastoh fil ilmi wal jism. Jadi ya fil ilmi di sini mudah-mudahan bukan hanya ilmu dalam pengertian rasional, tapi juga ilmu yang mendalam, yang filosofis, yang fungsional juga pada satu sisi, dan kekuatan institusionalnya jangan sampai goyah. Dengan kekuatan yang institusional yang sangat kuat, rapi, bagaimana digambarkan bahwa satu bangunan yang kokoh, maka institusi Muhammadiyah ini tidak mudah untuk dilakukan penetrasi atau hal-hal lain yang bermaksud buruk. Walaupun zaman tokoh-tokoh kita, pimpinan masih pada waktu itu, Allahyarham Bapak Kiai Haji Ayat Fahrudin, saya sering cerita sama teman-teman, Muhammadiyah amat sangat terbuka dan mudah untuk intervensi dalam konteks intelijen dan lain-lain. Tetapi alhamdulillah atas pertolongan Allah semata, limpahan rahmah barokah dari Allah, kita tetap dalam kehidupan kemuhammadian seperti ini. Jadi kalau yang disebut dengan pencerahan, itu saya kira kita tidak perlu mencari terlalu jauh. Gitu. Apa yang sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah, kita istiqomah, kita jalin kerjasama internal maupun eksternal. Istilah Pak Din Samsudin itu cara kerja inward looking dan outward looking. Itu bisa kita laksanakan. Insya Allah pencerahan itu manfaat dan maslahat, baik internal maupun eksternal. Internalnya cuma 67 orang ya, untuk menguatkan seluruh jaringan, jajaran, kader, pengurus maupun anggota, bahkan simpatisan itu. Eksternalnya tentu kita punya tanggung jawab terhadap maju mundurnya negara dan bangsa kita ini. Karena tentu Muhammadiyah dilahirkan jauh sebelum kemerdekaan, itu juga salah satu cita-citanya adalah untuk memperkuat
manusia-manusia yang merdeka, yang berkebangsaan secara berkemajuan seperti yang sekarang sering dipakai, pencerahan dan kemajuan. Dan oleh karena itu, apapun persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara, tentu itu juga menjadi persoalan kita bersama. Tetapi hal yang harus kita pahami bersama, saya tidak bermaksud saya paham maupun saya jujur, menghadapi dinamika politik seperti sekarang ini kita ada syarat yang penting yaitu paham dan jujur. Dialektika kita mengalami dialektika yang seringkali saya merasa sedih ya. Masa orang kayak Pak Din Samsudin dimasukkan dalam diksi radikal. Kalau radikal dalam konteks ilmu bagus, tidak ada masalah. Tapi dengan orang itu juga nggak paham apa maksudnya radikal dalam konteks ilmu. Kadang-kadang orang sok-sokan aja menggunakan istilah. Jadi kalau tujuannya adalah untuk membunuh karakter dengan paham-paham seperti itu, saya begini, bukan kasihan pada Pak Din, saya sama sekali tidak kasihan, Pak Din juga tidak merasa ada sesuatu yang perlu ditakutkan dengan omongan itu. Tetapi kok banyak orang cara berpikirnya sekarang menganggap orang lain itu bodoh itu. Kan kasihan sekali. Terus profesor semakin banyak, dokter apalagi gitu. Anak-anak kita yang SMP itu aja pinter-pinter sekarang. Bahkan anak-anak PAUD itu sering bisa mengoreksi tata bahasa atau ekspresi bahasa dari bapak ibunya. Tapi kok tokoh-tokoh yang kemudian muncul di kehidupan sosial, apa itu medsos ataupun mungkin menggunakan jalur formal, itu kok menganggap orang lain bodoh. Jadi apa yang dilakukan dengan Sudan Pak Din bagi saya malah mengejutkan adalah kenapa ada orang yang berpikiran bahwa orang lain itu bodoh-bodoh itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh PP Muhammadiyah dalam ini Pak Haidar Nasir agar kita tidak terjebak dalam pro kontra kontroversi dalam medsos itu penting sekali untuk menghemat umur kita. Umur kita bisa boros karena ngurusin untuk sesuatu yang tidak ada manfaat dan maslahatnya untuk diri, untuk Muhammadiyah, untuk negara dan bangsa. Jadi saya kira ini kita harus ada cara yang benar menggunakan semua media untuk sesuatu yang manfaat dan maslahat. Lalu kemudian kita juga harus jujur, ya kita katakan aja lah. Kemarin saya buka video pidato Ketua Umum PBHMI. Saya kira apa yang dikatakan adalah ekspresi kejujuran. Tinggal bagaimana seninya. Seni orang menyampaikan itu Pak Din adalah orang yang sangat seni, punya seni bicara, punya seni tulisan yang sangat berhati-hati. Makanya saya menganggap oh ini orang nggak tahu atau orang menganggap orang lain bodoh gitu. Jadi Pak Din itu punya gaya, cara, demikian juga Pak Haidar ya, yang saya kira pas untuk menghadapi dinamika dengan tidak mendongak ke atas tapi juga tidak tunduk ke bawah. Demikian juga para senior kita, ada Bapak Amin Rais, ada Pak Yahya Muhaimin, ada banyak sekali yang menjadi tokoh-tokoh penting pada masa-masa Orde Baru. Kemudian Muhammadiyah tetap bisa leading, dan kemudian pada masa reformasi juga Muhammadiyah mempunyai jejak yang cerah, yang cemerlang bahkan. Ya ini itu persoalannya mau diakui apa tidak gitu kan. Kalau tidak kita tulis sendiri, tidak kita buat sendiri, ya tentu orang lain juga akan menyepelekan kita dan akan cenderung membawa kepada hal-hal yang soal Muhammadiyah ini kayak suatu gerakan yang belum mempunyai andil besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah ditulis sebagai satu nomor saja, nomor organisasi. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, saya kira kader IMM yang tergabung dalam vokal maupun yang masih masih menjalankan kepemimpinan di level DPP, DPD, DPC maupun komisariat,
saya kira harus kita seringkan komunikasi untuk mencek kembali kesehatan silaturahmi kita. Apakah silaturahmi kita masih sehat-sehat saja? Ataukah silaturahmi kita ini formalistik? Ya, sekedar ketemu sudah. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Seolah-olah kita ini kayak disindir oleh Al-Quran itu, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Sepertinya mereka itu kumpul-kumpul itu, tapi hatinya itu terpecah belah. Oleh karena itu, saya senang vokal IMM WAD maupun vokal DIY untuk terus bergantian dengan vokal di berbagai provinsi dan daerah, berperan mencek kembali kesehatan silaturahmi kita untuk membangun narasi yang pada satu sisi kita berkeyakinan berkemajuan dalam konteks mencerahkan kehidupan bangsa dan negara. Ya, terlibatlah kita dalam dunia politik secukupnya, dan ketika kita tidak suka ya kita katakan secukupnya gitu. Tidak usah harus baper-baper gitu. Saya juga nggak terlalu ngerti apa istilah baper itu. Tapi saya kira penting lah, suasana begini kan Muhammadiyah enak sendiri. Bahwa orang lain menganggap Muhammadiyah begini begitu biarkan. Saya kira tidak ada gangguan apapun, kita dinilai bagus ya alhamdulillah, tidak dinilai bagus juga alhamdulillah saja. Yang penting kita ngerti istiqomah, kita sudah punya MKTH, kita sudah punya cara-cara kita untuk melakukan perkaderan. Kurang apalagi Muhammadiyah sekolahnya, rumah sakitnya, MDMC-nya. Menurut saya para mubalik baru dari Muhammadiyah adalah MDMC sama bagian yang suka memperhatikan pertanian itu apa itu? MPM. Itu mubalik-mubalik Muhammadiyah sekarang bukan hanya di majelis tabligh, tapi justru MDMC, MPM, dan tentu yang lain-lain juga mubalik-mubalik Muhammadiyah yang kemudian menjadi fasih dengan perannya masing-masing dan kadang-kadang tidak tanggung-tanggung memperoleh penghargaan di tingkat internasional. Mungkin di tingkat internasional lebih jujur ya. Kita nggak tahu itu mengapa di internasional seperti itu penghargaannya, dan kadang-kadang di nasional kita disepelek. Tapi nggak usah kecil hati. Kita bukan untuk mencari untuk digembirakan dengan pujian, tapi kita juga sedih ketika orang melihat kita ini dianggap sepele. Dan itu bukan tujuan kita. Insya Allah kita lillahi ta'ala limardatillah. Dan saya cukupi dulu, ini sekedar gagasan, sekedar ekspresi kegembiraan saya dengan teman-teman vokal IMM. Mudah-mudahan ini bisa diagendakan lebih sering, lebih lebih intens. Syukur nanti kalau ada semacam agenda-agenda yang tertata dengan baik. Kita sepakati pembicaraannya mungkin melalui WA, lalu kemudian disepakati lagi melalui Zoom meeting seperti ini, lalu agendakan, insya Allah kita akan mempunyai sesuatu yang bisa kita kerjakan. Untuk kemajuan pribadi juga penting, keluarga juga penting, tapi juga persikatan sangat penting. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk bisa memberi kesempatan saudara-saudaraku, para pejuang di daerah-daerah yang amat sangat luar biasa, baktinya bagi perserikatan maupun bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Dr. Rimawan Wahyudi, pengantarnya gitu. Jadi karena ini ciri khas pengajian Muhammadiyah, biasanya selalu ada dialog begitu. Jadi sehingga kita bisa fokus pada persoalan yang kemudian kita bahas.
Mungkin yang pertama Pak Imawan, saya ingin melisik lebih jauh Pak Imawan. Di tema yang kita angkat tuh kan penguatan kader. Ketika Pak Imawan pernah beraktivitas di luar Muhammadiyah, yaitu di lembaga legislatif dan juga di lembaga eksekutif itu, kira-kira apa sih Pak Imawan yang kira-kira kemudian perlu diingatkan lagi dalam proses penguatan kader ini gitu, sehingga kemudian bisa mendukung performa Muhammadiyah untuk bisa lebih berkemajuan lagi. Karena kemudian dalam konteks kekinian kan sering Pak kita ditantang-tantang gitu, diereten gitu, gara-gara Muhammadiyah belum bersikap gitu. Misal dalam hal kemarin ada isu ya tentang hal pendidikan yang kebijakan menteri gitu dan sebagainya. Sering Muhammadiyah sering ditantang-tantang kayak gitu. Nah, gimana Pak menurut Pak Imawan tentang peran Muhammadiyah itu? Ya, siburohnya Muhammadiyah pada kader-kadernya itu kadang tampil dalam ekspresi yang sederhana. Saya ingat ketika almarhum BBBH di 1910 itu saya menjadi wakil beliau di KNPI DIY. Kalau teman-teman sedang nyantai gitu kan sering secara agak sedikit kacau gitu ya, agak saru-saru dulu gitu. Itu Gusti Doyo almarhum mengatakan, ono Pak Imawan, ojo ngono. Jadi saya nggak merasa dihormati tapi kenapa orang harus mengatakan kayak Gusti Doyo, ada Pak Imawan jangan bicara yang porno-porno gitu maksudnya. Saya juga nggak tahu, bahasa biasa saja. Mungkin juga saya bukan orang baik. Tapi kenapa harus ada stigma begitu? Setiap kali saya ada di situ, teman-teman diminta untuk tidak bicara yang vulgar-vulgar. Itu yang sederhana-sederhana. Tapi pernah di DPRD DIY itu memang banyak hal yang harus kita terima dengan senang hati, kita syukuri. Tapi banyak hal yang harus kita tolak. Dan ketika kita berani menolak itu bukan karena persoalan tekanan politik, tetapi tumbuhlah dari mindset dan mental set. Mindset itu kalau kita sudah punya keyakinan bahwa pemikiran kebijakan yang baik itu seperti ini, normativitasnya, manfaat dan maslahatnya untuk masyarakat, sudah kita yakini dengan keyakinan pemikiran atau saintifik kita. Dan kemudian menggak-menggok, kemudian menjadi tidak manfaat. Dan mental set itu, ya gangguan itu paling bahaya itu gangguan yang menyenangkan. Dan gangguan yang menyenangkan adalah uang. Nah, harus dijelaskan gitu loh. Cuma saya juga repot kalau kemudian di Muhammadiyah sendiri kader tidak punya uang dianggap kader tidak berguna. Terus saya gembira-gembira aja, tapi kalau orang sudah punya paradigma siapapun kader harus punya uang, ini mau mencetak kader atau mencetak pegawai BI gitu. Jadi itu harus diluruskan. Paham tentang Muhammadiyah dalam profil kader itu menjadi tolak ukur. Jangan terbawa kepada arus berpikir profan, berpikir pragmatis. Jadi siapapun yang maju dalam pilkada harus punya uang. Kalau bisa Muhammadiyah menyerukan, siapapun yang maju dengan pikiran-pikiran yang jernih, yang jelas, yang integritas moralnya baik, bisa dipercaya dan macam-macam, kami dukung dengan seluruh kekuatan yang ada untuk bisa memperoleh jabatan. Kan bagus. Ya, jadi kalau dari Muhammadiyah kemudian munculnya malah ya kita punya kader tapi nggak punya uang, kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa? Mindsetnya yang nggak salah, yang salah. Bukan soal pro siapa. Ini mindset yang salah itu sulit dan ketika begitu punya kesempatan, mindset yang salah itu paling mudah untuk dibengkok-bengkokkan. Saya tidak merasa bersih, tapi kalau pikiran kita sudah tidak jejak, tidak lurus, itu sangat rawan untuk dimanipulasi. Nah, kata manipulasi. Sekarang ini orang sangat manipulatif.
dalam bahasa politik itu politik lip service. Omongannya aja kebaikan itu. Dan ini menjadi ciri khas demokrasi prosedural yang tidak bisa dibawa ke demokrasi substantif. Mengapa? Karena orang dibiarkan dengan omongannya aja. Asal dia ngomongnya fasih, pinter, ngapusi, nek iso gitu. Pinter ngapusi, pinter pencitraan dan macam-macam itu kan pakai duit loh. Jangan dikira ngapusi nggak pakai duit ya. Pencitraan pakai duit, ngapusi pakai duit, manipulasi pakai duit itu, dan itulah jalan menuju korupsi. Nah, kalau kita tidak suka dengan korupsi, harusnya ini wasilah-wasilah ini dihilangkan itu. Dibikin barriernya. Nah, tapi kalau kemudian kita ikut di dalam cara berpikir sebagaimana awam berpikir, ya lalu bagaimana berkemajuan dan pencerahannya gitu. Itu yang saya maksudkan, diksi kita cara berpikir kita harus benar. Bagaimana kita mau mengajak berkemajuan dan pencerahan, seperti kata pepatah yang dikutip Pak Haidar tadi, fakir syai' lam yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu nggak mungkin memberikan sesuatu. Jadi sederhana sebetulnya, orang akan paham, oh si Anu sudah, kalau dia memang caranya seperti itu. Memang kadang-kadang ya ada yang tidak enak. Wah itu, ini loh kalau jadi anggota dewan tidak mau begini-begitu, itu nggak diperhitungkan. Jangan Anda kira bahwa anggota dewan yang bersih itu malah diperhitungkan. Enggak dihitung. Saya menyaksikan. Orang yang diperhitungkan adalah yang berani nabrak ini, nabrak itu, dapat itu, kemudian masuk penjara. Itu yang diperhitungkan. Setelah masuk penjara ya tidak ada ceritanya apa-apa. Tapi itulah makanya saya rasa kok penting ya pendidikan politik bagi Muhammadiyah yang lebih praktis dan praktisnya. Fungsi, eksistensi dan fungsi dibangun dalam visi Muhammadiyah. Jadilah apa saja, partainya apapun boleh, tapi pesan Muhammadiyah yang dibawa. Nah, pesan Muhammadiyah itu kan bukan kultum, bukan pengajian, bukan khutbah. Jadi pesan Muhammadiyah adalah menyeluruh ad-din al-Islam. Jadi ada pelafon yang tinggi sekali, tapi ada yang sederhana sekali. Dan itu sambung sebetulnya. Harus menjadi kebiasaan sehari, bukan sebuah kebiasaan manipulasi. Saya kira gitu, Mas Mukti. Untuk yang pertama saya persilahkan di yang di ruangan ini ya, yang di studio lah. Kini studio mini, yang di studio. Mungkin ada dari yang hadir di studio, barangkali mau ada hal yang ingin diperjelas. Silahkan mungkin Pak Tito, Pak Indra. Oke, silahkan saya persilahkan untuk Pak Indra. Kedengeran suaranya? Oh, enggak Mas Bayu. Oh, ini. Oke, terima kasih Pak Mufti, yang terhormat Bapak Dr. Imawan Wahyudi. Dalam suasana COVID ini kita sudah banyak ditinggal oleh para tokoh. Beberapa minggu yang lalu kita ditinggal oleh almarhum Bapak Sri Satoto. Ya. Seorang yang organisatoris, ideologis, lalu meskipun tidak pendidikannya tinggi tapi luar biasa kan gitu. Nah, saya mengamati kadang generasi baru ini merasa superior, punya sesuatu yang lebih, dan seakan-akan ia hadir dengan sesuatu yang baru. Padahal kadang-kadang bapak-bapak kita, pendahulu kita sudah memulainya begitu. Tidak kalah progresifnya, kalah milannya, tidak kalah integritasnya. Namun nampaknya ada keterputusan begitu. Ini pengamatan saya. Jadi mungkin bagaimana pendapat Pak Imawan terkait dengan ya genealogi ini, kesinambungan tadi, itu berupa idealisme, gagasan, etos perjuangan, yang semuanya kita bingkai dalam perkaderan.
Jangan sampai hari ini mungkin memang eranya pendidikan tinggi, lalu ada banyak PhD dan doktor, tapi dia buta sejarah begitu, ahistoris begitu, atau tidak. Hatta kemarin waktu saya takziah itu, kapan terakhir sowan Pak Sri Satoto? Kira-kira begitu. Kapan pihak-pihak mungkin sesungguhnya berkepentingan dengan hasanah yang dulu pernah dimiliki oleh almarhum dengan jam terbangnya, kontribusinya, tapi terputus begitu. Nah, ini mungkin dalam konteks pendidikan tinggi begitu. Nanti kalau terlalu spesifik nanti ada yang tersinggung Pak Imam. Gitu. Itu mungkin pendapat saya, mungkin mohon direspon atau mungkin ada pengamatan yang berbeda terkait dengan pergumulan dari masa ke masa begitu. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses seseorang dan dalam eksistensi dan fungsinya. Kalau seseorang itu dengan formalnya pernah menjabat apa dan kapan, itu kan sesuatu yang pasif sekali. Bagaimana orang berproses, kemudian dia memberikan peran apa yang tentu sesuai dengan kekuatan masing-masing, kehebatan masing-masing, itu yang harus dipahami. Pak Mulsaring, tak kenal nggak almarhum Pak Mulsaring? Di kantor PP Muhammadiyah, duduknya pasti di longkangan itu, ruang masuk ke kantor PP Muhammadiyah, waktu itu masih nomor 99 ke atas. Siapa dia? Dia ya cuma seperti itu pekerjaannya, tapi dia kayak kamus berjalan. Hafal, sekali dia membaca sesuatu, dia akan hafal lama sekali dan selalu mengingatkan. Saya sering berdialog dengan dia. Saya rekam saja apa yang dia katakan dan saya tidak banyak bantah kalau dia kayak pengamat itu. Cuma fungsinya cuma jaga di kantor PP itu, duduk di longkangan itu kantor PP Muhammadiyah itu, keadaan di lorong itu. Ya, kursinya juga khas di situ. Tapi beliau sangat baik dalam konteks berita-berita berkait Muhammadiyah maupun juga dokumen-dokumen Muhammadiyah. Ya, orang kalau melihat dia cuma secara fisik tentu wah, orang tidak punya peran. Tapi bagi saya orang seperti itu punya peran. Oleh sebab itu saya supaya tidak missing link, tidak putus historisitasnya, saya membiasakan diri ketika di PP Muhammadiyah diminta oleh Pak Jasman untuk jadi sekretaris pelaksana Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah bersama Pak Sri, beliau sekretaris bersama almarhum Pak Rusli Karim, almarhum Pak Sri Satoto dan Pak Karim. Nah, saya memanfaatkan waktu untuk menghadap Pak R. Fahrudin, Allahu yarham, Pak Jindarta Mimi, Allahu yarham, Pak Jarnawi Haji Kusumo, Allahu yarham. Dan saya banyak berguru pada Pak D. Haji Jarnawi ini dalam hal politik. Kadang saya diajak ke rumah beliau, ke dalam beliau, naik becak dari kantor PP Muhammadiyah ke dalam. Sampai di dalam beliau itu saya diladeni, diberi minum, diberi snack itu. Beliau ladeni sendiri. Dan beliau sering cerita tokoh-tokoh Muhammadiyah mampir di rumah beliau. Begitu rupa keakraban hubungan antara pimpinan pusat Muhammadiyah dengan orang-orang daerah. Dan itu menunjukkan bahwa ada jalinan yang bukan hanya resmi karena sesama pengurus Muhammadiyah, tapi karena sama
umat Muhammad yang mencintai silaturahmi. Nah, saya kira teman-teman muda ini luangkanlah waktu untuk soanlah kepada yang lebih senior. Saya soan kepada Pak Dasman Allahu Yarham, pada Pak Yahya Muhaimin, Pak Kunto Wijoyo dan sebagainya, karena saya sering mengawal beliau-beliau itu, jadi saya dapat rebelan ilmunya itu agak banyak. Ilmu rebelan ini tidak ada di fakultas, tidak ada dalam buku. Iya, ilmu rebelan mengapa Pak Kunto Wijoyo almarhum itu sangat intens memberat. Ada ancaman. Tapi bukan sekarang ini. Pak Kunto waktu itu sudah melihat akan ada ancaman terhadap Pancasila karena sudah ada tafsir dua mazhab itu. Nggak saya sebut lah ya, biar tidak kontroversial. Rebelan ilmu begini ini penting supaya nanti juga ngerti ya, apa fungsinya Pak Mulsaring di kantor PPM Muhammadiyah, bukan siapa-siapa, tapi dia sangat menguasai dokumen-dokumen pemberitaan maupun pemikiran-pemikiran Muhammadiyah. Jadi saya terima kasih Mas Hendra telah menampilkan evaluasi diri. Mudah-mudahan teman-teman janganlah cukup berbangga dengan segala atribut fisik yang kita miliki. Mari kita kembali kepada semangat silaturahmi Muhammadiyah yang hakiki. Saya kira itu. Oke, masih ada waktu sekitar 10 menit Mas Jeffrey ya. 10 menit. Barangkali ada dari jamaah Zoomiyah gitu istilahnya. Ya, jamaah Zoomiyah bagus tuh. Jamaah Zoomiyah vokal yang akan ikut apa namanya? Ya, Pak Mufti, saya Pak Mufti. Pak Mufti. Ya. Mau tanya. Oke, nggih. Silahkan untuk bisa langsung aja masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mufti, Pak Imawan. Ada dua hal. Pak, kebetulan ada Pak Mik, Sekretaris Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat, waktu Pak Haidar kalau nggak salah. Nah, kami kebetulan sampai sekarang itu masih duduk di Majelis Pendidikan Kader. Nah, jadi saya hampir, ya sudah lama punya. Nah, maksud saya begini, proses perkaderan di Muhammadiyah yang dibuat MPK sejak Pak Busro, Pak Haidar, menurut Pak Imawan itu perlu dicatat ulang atau sampai sekarang kan modelnya masih Baitul Arqam, Darul Arqam. Menurut kacamata Pak Imawan itu perlu nggak untuk sekarang ada sesuatu yang sejenis Baitul Arqam, namanya apa gitu? Proses perkaderan formal gitu, selain Baitul Arqam, Darul Arqam. Satu itu. Yang kedua, kalau saya sebagai alumni itu menghendaki ya, alhamdulillah di merambah sehat Mufti di hukum jadi hampir IMM. Nah ini sudah merambah. Kami kalau bisa usul itu nanti pemilihan pilkada di kota itu ada yang dari IMM ya. Nah ya paling tidak yang sudah pernah menjabat wakil bupati atau apa. Nah kalau bisa. Jadi bisakah Pokal ini mengusung kader IMM untuk pimpinan di wali kota di kota Yogyakarta ya. Kalau saya mengusulkan Pak Imawan punya pengalaman dan punya kapabilitas. Terima kasih. Bilahi bistabil haq, pastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu diketahui Pak Dedi ini, nggih, matur nuwun Pak Dedi. Ini apa jenenge, kader celeleng apa kader apa ini?
Gitu Pak Imawan, silakan Oke. untuk diberikan Baik, terima respon. kasih Mas Dedi. Suaranya hilang Pak Mufti. Tetapi yang sifatnya dinamis seperti ada politik dakwah, itu kebetulan saya yang nulis. Politik dakwah saya kira harus di total gitu. Karena dulu waktu nulis itu kata demokrasi masih jadi kata kunci yang ideal. Sekarang demokrasi itu wajahnya nggak karu-karuan, kopengnya luar biasa. Jadi demokrasi prosedural ya terpenuhi, tapi demokrasi substantif walau alam tidak ada jejaknya yang cukup untuk secara konsisten menjadi perjuangan umat. Umat kan memilih. Maka saya setuju ketika Allahyarham Bapak Ahmad Azhar Bashir mengatakan sesungguhnya kalau politik itu, pilihan politik itu bersifat ijtihadiyah. Jadi tidak semua orang boleh memilih, karena bisa keliru. Dengan model-model tipu manipulasi seperti sekarang apalagi. Jadi ketika orang sudah berijtihad, kemudian orang ikut memilih dan sebagainya, memberikan mandat, itu sudah perjuangan. Nah, perjuangan berikutnya adalah yang terpilih ini meneruskan makna substansi demokrasi. Nah, sekarang ini menjadi ham semua pihak, bahkan LP3S menyebut 31 persoalan dalam demokrasi. Itu artinya ada sangat serius dengan kehidupan demokrasi kita. Jadi saya tidak mau ikut campurlah dalam demokrasi politik. Partai itu wis kapok. Tapi kan ya aneh itu ya. Masa ada partai di rubung orang terus disuruh ganti dari luar gitu loh. Jadi penonton menjadi pemain gitu loh. Ini kan apa ya, ini perlu dibahas. Karena dibahas itu kan kita mengalami degradasi pemikiran. Konseptual kita ikut runtuh itu kalau kita membahas masalah seperti ini. Ini kan bukan masalah yang harus dibahas. Bahwa seorang itu bisa memimpin, tidak bisa memimpin, kita lihat bagaimana harusnya, bagaimana ADART-nya, bagaimana maknanya di tengah masyarakat. Tapi kalau kemudian terus-terusan demokrasi dalam situasi seperti itu, lalu bagaimana kita, mission kita ini kan dakwah dalam kehidupan demokrasi. Jadi politik dakwah itu maksudnya adalah bagaimana dakwah bisa disampaikan dalam kehidupan demokrasi, tempuh demokrasi yang sehat. Nah, oleh karena itu konsep politik dakwah itu harus diubah secara strategik, baik dalam diksi maupun retorikanya agar relevan dengan apa yang sedang kita temui. Waktu itu, bayangkan ya, pemilihan gubernur, 3 orang terpilih dari daerah, sampaikan ke presiden, presiden milih nomor 3, itu ributnya bukan main dulu. Berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Karena nggak penting siapa yang orang dipilih, terus jadi apa dan sebagainya, orang sudah AB terhadap persoalan-persoalan seperti itu. Walaupun sebetulnya biaya politik demokrasi amat sangat luar biasa besar. Yang ditanggung oleh negara aja sangat besar, apalagi yang ditanggung oleh masyarakat itu jauh lebih besar lagi. Nah, jadi kan biaya-biaya yang kita keluarkan baik resmi oleh pemerintah, oleh negara, maupun oleh masyarakat sudah demikian rupa, tetapi demokrasi mengalami kemunduran. Lalu untuk apa gitu? Kalau orang yang fatalistik ya sudahlah, nggak demokrasi ya nggak apa-apa lah, tapi yang penting manfaat maslahat untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Konsep-konsep seperti itu sudah ada. Demikian juga Imam Al-Ghazali. Tidak penting negaranya namanya apa bagi beliau. Tetapi yang penting adalah memberikan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi itu
perlu dikoreksi bukunya. Tapi wah, saya senang ini Saudara Dedi itu perhatiannya bukan hanya dulu seperti saya kan di Majelis Pendidikan Tinggi. Nah, dia di majelis apa itu PDM Kota kalau nggak salah. Tapi posisinya kayak saya, cuma bedanya majelisnya aja. Saya kira gitu untuk Mas Dedi. Matur nuwun, Pak. Ya gimana itu Pak tentang apa Mas Agus tadi ditanya di chat gitu tentang dinamika kepartaian, apakah kemudian kader-kader kita juga sebagai sebuah respon berkemajuan itu bisa tampil di partai politik, kemudian mau masuk ke pilihannya, yang lain ikut tarikan demokrasi itu Pak. Ya, saya kira secara implisit saya sudah menjawab sebelum ditanya. Ada yang tidak sehat di dalam reasoning. Reasoningnya kita kan tetap mulailah. Mari jadi apapun, bawalah apa pesan Muhammadiyah. Di mana pesan Muhammadiyah itu bisa landing, itu kan? Kalau kira-kira pesan Muhammadiyah itu tidak bisa landing, kenapa kita harus milih tempat yang gersang? Memang kadang-kadang tempat gersang itu perlu kita sirami. Jadi kalau ke situ kita kehabisan tenaga, kena energi, bahkan nanti lama-lama dehidrasi dan mati. Itu ngapain kita harus berada di tempat yang gersang? Saya kira logika ini, dialektika ini penting untuk mencek kembali. Saya sungguhnya nggak ingin baper ya, tapi waktu saya masuk di Partai Amanat Nasional, itu nggak main-main loh itu dibahas di kantor PP Muhammadiyah di sayap kiri. Menghadap utara atau berarti sayap bagian kanan. Nah, beberapa orang ditunjuk termasuk saya untuk jadi pengurus. Dia dikata tidak ditunjuk oleh PP Muhammadiyah, nggak mungkin saya jadi ketua partai, jadi anggota dewan, apalagi jadi wakil bupati. Jadi wakil bupati sampai sekarang itu saya masih heran kok saya bisa jadi wakil bupati. Jadi saya masih bersyukur demikian rupa, itulah Muhammadiyah. Dan saya terima begitu aja diperintah jadi ini, masuklah saya. Jadi petugas partai, tapi saya kira juga tidak terlalu petugas partai. Tetap mulang ngaji. Pertama kali datang di Gunung Kidul awal-awal tahun 2011 saya di alo-alo itu. Ini wakil bupati gaweane mulang ngaji. Kurangan gawean. Ribut orang itu. Saya enteng-enteng aja. Terus satu ketika karena ketua PDM waktu itu Pak Haji Sukamto, yang masih segera, kita doakan mudah-mudahan segera sembuh. Beliau mengatakan ini ditanyakan terus, kenapa wakil bupati senangnya mulang ngaji. Ngeten mawon sahabat ini pun Pak Kamto, itu memang saya yang merintahkan. Di wakil bupati saya perintahkan untuk tetap mulang ngaji karena dari Muhammadiyah. Jadi pertanyaan seperti itu saya tahu sumbernya dan itu juga pernah berhadapan dengan saya agak sedikit serius itu. Tapi saya menghadapi santai aja karena saya tahu bahwa itu bukan sesuatu yang perlu saya hadapi dengan energi, apalagi pikiran yang sibuk. Karena saya punya jaringan. Saya berkomunikasi dengan jaringan-jaringan yang sehat walafiat. Ya akhirnya ketahuan. Siapa sebetulnya daihatnya itu. Nah, enteng aja lah hadapi politik itu nyantai. Pilihan-pilihan kita sekarang menghadapi 2024 dan seterusnya itu, saya kira pilihlah di mana pesan Muhammadiyah itu bisa landing dengan baik. Lalu saya hormat sekali ketika Ketua PDM Kota Kota Gede Pak Akhid undang saya khusus untuk ditanya bagaimana pilkada kota ini disikapi oleh Muhammadiyah. Saya masih ingat, saran saya cuma satu. Kalau kompak, insya Allah menang. Tapi kalau tidak kompak, insya Allah kalah. Kan pilihannya cuma sederhana. Kalau kompak, kita insya Allah menang. Kalau tidak kompak, kita insya Allah kalah. Tetapi untuk kompak, tentu dipikirkan dengan cara-cara yang baik. Jangan manipulasi. Nggak jujur. Nggak jujur itu, apapun dengan cara-cara apa-apa, itu sulit kok. Saya mengalami secara spiritual dalam politik. Siapapun orang yang di politik itu berpihak manipulasi, pada saatnya dia akan jatuh dengan manipulasi. Itu kesimpulan saya dalam hidup. Orang lain tidak percaya, terserah. Aku juga nggak perlu amat-amat merasa didukung pikiran. Tapi itu
Itu rasa saya 20 tahun di politik itu. Siapapun mau manipulasi, dia akan ketahuan dan akhirnya dia jatuh dengan manipulasi. Ya, ada yang cepat, ada yang lambat, tapi tidak sebagaimana umpamanya takmir masjid masalah, ya, kemudian organisasi sosial atau organisasi keagamaan ada masalah. Itu kayaknya jarang-jarang ada balasan langsung dari Gusti Allah. Tapi kalau di dunia politik, kekuasaan itu sepertinya bayarannya langsung. Tak amati betul, nggak peduli siapa dia orang. Balas kontak. Hati-hati dalam dunia politik. Nah, kalau saya ingin kembali ke UAD, katanya UAD nggak boleh orang itu berkegiatan di politik, ya sudah, sami'na wa ta'na. Saya kepingin kembali ke jalur yang semula. Saya kira gitu ya. Oke. Ini nyantai-nyantai aja ya. Ini sepertinya waktunya sudah jam 9, Pak Himawan, dan juga tadi dari ketua vokal katanya membatasi jam 9 gitu. Udah. Apa masih ada lagi Mas Jeffrey? Cukup Mas Ito. Oke. Coba Mas Jeffrey, chatnya saya nggak bisa baca chatnya masalahnya. Oh iya, ada Mas Yudi dari Lombok ya. Yudi Setiawan. Nah, dulu juga pernah ikut LDK yang mengkader Pak Himawan juga nih dari Lombok. Siti Alawiyah dari Lampung juga ada Pak Rozin, terus tadi dari mana Pak Jeffrey ya? Yang dari jauh tuh. Untuk seluruh jamaah Zoom ya. Ada pertanyaan Mas Jeffrey yang dapat chat? Tidak ada. Oke. Saya kira untuk season pertama, artinya pertemuan pertama karena akan digagas oleh vokal ini akan intens untuk kemasannya pengajian, mempererat kader, dan juga tadi Pak Himawan mengatakan silaturahmi dengan sesama kader dan juga pengurus Muhammadiyah, baik yang senior dengan junior, Mengecek kesehatan silaturahmi. mengecek kesehatan silaturahmi. Ketua vokal juga hadir Pas Purnomo, dan juga ada Pak Disina yang di Sanden, kalau nggak salah Sanden Batul apa ya. Betis, Pak WR Kemaswaan dan juga Bu WR SDM juga hadir, Bu Norma dan Pak Gatot. Makasih untuk semuanya yang bisa bergabung dengan Zoom vokal UAD. Kita juga butuh masukan untuk kemasan berikutnya agar bisa kita lebih baik lagi dan bisa memberikan banyak manfaat. Matur nuwun sangat Pak Dr. Himawan Wahyudi yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Sebentar, saya kalau beliau. di Ngaglik, tempat saya tinggal itu panggilnya tetap Dr. Andes. Dr. Andes. Ini kalau dipanggil orang mesti Dr. Ambles Himawan. Ya, Dr. Ambles itu dulu guyon ada. Nggih. Oh iya, Nggih, saya senang dan ini perlu dilanjutkan. Saya jadi pembicara maupun saya jadi pendengar dari Mustami dan berpartisipasi supaya ini diteruskan. Monggo dirembuk sebaiknya berapa lama berkalanya. Minggu sekali kah, setengah bulan kah? Tapi perlu dilanjutkan. Dan saya terima kasih atas usaha ini. Jadi demikian, mari kita tutup acara pengajian kita dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam, semoga semuanya tetap sehat walafiat, segar bugar dan bisa optimal bareng foto bareng dakwah di Muhammadiyah dan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam akhir. Oh ya, mau foto bareng Mas Jeffrey? Bisa tidak Mas Jeffrey? Disakan di Zoom? Oh ini